Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM D1B121295. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu fermentasi dan bagaimana cara kerjanya, tips sukses fermentasi dan Esqual efficiencies. Nah, yang pertama ada latar belakang di mana fermentasi adalah proses metabolik di mana mikroorganisme seperti bakteri dan ragi mengubah bahan organik seperti gula menjadi produk akhir seperti alkohol, asam atau gas. Nah, proses ini terjadi di lingkungan anaerob atau tanpa oksigen dan telah digunakan sejak zaman kuno untuk mengawetkan makanan dan minuman. Selanjutnya, manfaat fermentasi, di mana fermentasi memiliki berbagai manfaat termasuk mengawetkan makanan. Nah, fermentasi membantu memperpanjang umur simpan produk makanan. Yang kedua, meningkatkan rasa dan tekstur. Nah, proses ini menghasilkan rasa unik dengan tekstur yang lebih baik pada makanan dan minuman. Yang ketiga, manfaat kesehatan, di mana produk fermentasi seringkali mengandung probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama, wadah fermentasi yang biasanya terbuat dari kaca atau plastik food grade. Yang kedua, sumber gula seperti buah, sayur atau susu. Yang ketiga, starter budaya mikroorganisme seperti ragi atau bakteri. Yang keempat, alat pengukur suhu dan pH atau opsional tetapi membantu. Selanjutnya ada metode kerja. Yang pertama, persiapan bahan baku, di mana bahan organik seperti buah atau sayur dipotong dan dibersihkan. Yang kedua, inokulasi. Nah, mikroorganisme starter ditambahkan ke bahan baku. Yang ketiga, inkubasi, di mana campuran disimpan di tempat yang hangat dan bebas oksigen untuk memungkinkan mikroorganisme berkembang biak dan melakukan fermentasi. Yang keempat, pemantauan, di mana suhu dan pH dipantau secara berkala untuk memastikan kondisi optimal untuk fermentasi. Nah, selanjutnya hasil fermentasi. Nah, hasil fermentasi bisa bervariasi tergantung pada jenis bahan baku dan organisme yang digunakan. Contohnya, fermentasi buah bisa menghasilkan alkohol seperti dalam pembuatan anggur, sementara fermentasi sayuran bisa menghasilkan asam laktat seperti dalam pembuatan kimchi atau sauerkraut. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, fermentasi adalah proses penting dalam industri makanan dan minuman yang memberikan banyak manfaat, termasuk pengawetan makanan, peningkatan rasa dan tekstur, serta manfaat kesehatan. Selanjutnya ada saran. Nah, untuk fermentasi yang sukses dapat disarankan untuk gunakan bahan baku berkualitas tinggi, pastikan kondisi kebersihan yang baik untuk menghindari kontaminasi, pantau suhu dan pH secara berkala untuk memastikan kondisi optimal untuk fermentasi. Nah, yang terakhir, keuntungan dan kerugian fermentasi. Nah, keuntungannya sendiri, yang pertama, pengawetan alami tanpa bahan kimia. Yang kedua, peningkatan nilai gizi dan rasa produk. Yang ketiga, produksi probiotik yang baik untuk kesehatan. Nah, selanjutnya ada kerugiannya. Yang pertama itu prosesnya bisa memakan waktu lama. Yang kedua, memerlukan kontrol ketat terhadap kondisi lingkungan untuk mencegah kontaminasi. Yang ketiga, tidak semua orang menyukai rasa dan bau yang dihasilkan oleh fermentasi. Terima kasih.